Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita di sebuah majelis ya. Meskipun kita hari ini hadir dan Allah hadirkan lewat Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in-tabi'innya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah selalu turut dan patuh pada aturan dan perintahnya. Baik, ayah bunda, hari ini ada salah satu tema yang mungkin akan saya share ini ke ayah bunda semuanya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Salah satunya adalah menemukan rasa menjadi orang tua ya. Jadi kenapa harus menemukan rasa sebagai orang tua? Karena hari ini kita banyak sekali menemukan orang tua ataupun seorang ibu, seorang ayah yang mereka tidak bahagia dengan peranannya. Ya. Mereka tidak bahagia dengan peranannya sehingga apa yang ingin disampaikan, sebuah ajaran yang ingin disampaikan kepada anak-anaknya itu mungkin tidak bisa membekas karena hatinya pun mereka tidak bahagia. Yang ada ruwet, mumet, jengkel gitu kan, bete sama anaknya, masya Allah. Ya. Jadi hari ini insya Allah mudah-mudahan di sesi yang kali ini kita bisa sharing bagaimana caranya kita sebagai orang tua menemukan rasanya gitu ya. Karena kalau misalnya kita tarik ke ibadah sholat pun, kalau ibadah sholat gak ada rasanya tuh kayak biasa aja, ngambang aja gitu ya. Kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar tapi gak ada rasanya. Kita ruku gak ada rasanya. Kita sujud gak ada rasanya. Kita takbir gak ada rasanya. Tapi kalau kita sudah menemukan rasanya, bahkan mungkin takbir itu bisa jadi nikmat, ruku itu bisa jadi nikmat, sujud itu bisa jadi nikmat. Mudah-mudahan hari ini Allah pertemukan kita dengan rasa tersebut. Ya, next. Nah, ayah bunda semuanya, kita berangkat dari sebuah pertanyaan ya. Ayah bunda, apakah menjadi orang tua adalah pilihan Anda? Ya, coba ayah bunda yang mau menjawab bisa tulis di kolom komentar ya. Apakah menjadi ayah atau bunda itu adalah pilihan Anda atau pilihan kita? Coba. Coba silahkan yang mau berkomentar. Apakah ayah bunda, apakah menjadi orang tua adalah pilihan kita? Boleh yang mau komentar ayah bunda? Iya, kata Bu Anissa, tidak ditakdirkan menjadi orang tua dari Ibu Rani. Terus siapa lagi? Ya, Masya Allah. Terus siapa lagi? Bukan, itu takdir Allah. Ya, terus siapa lagi? Bukan, ya dari Umi Afnan, ya. Beliau menjawab bukan, itu takdir dari Allah. Mungkin ada yang lain, boleh? Di sini ada yang jawabannya iya, iya dan atas izin Allah. Alhamdulillah qadarullah saya memilih jadi orang tua. Masya Allah. Baik ayah bunda, jawabannya sangat luar biasa ya, sangat beraneka ragam dari ayah bunda. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak dengan alasannya, ada pun yang menjawab ya memang takdir dan keinginan. Oke ayah bunda, sebelumnya saya ingin sekali kalau ayah bunda itu membayangkan ya, membayangkan dari awal ayah bunda memilih pasangan, ya, memilih pasangan. Ayah bunda semuanya bayangkan pas kita memilih pasangan dulu. Ya, bagaimana perjuangan kita memilih pasangan tersebut.
sholat tahajudnya udah luar biasa, sholat istighfarahnya luar biasa, doa-doa kita panjatkan sama Allah, semuanya kita sampaikan kepada Allah, semua keinginan kita mungkin dalam sujud dan doa-doa kita, ya. Sekarang saya pengen ayah bunda flashback lagi bagaimana perjuangan ayah bunda memilih pasangan, ya. Bukankah pasangan yang ayah bunda hari ini dapat, yang Allah takdirkan menjadi pasangan adalah orang yang ayah bunda harapkan, ya. Orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pasangan kita, ya. Apakah ayah bunda yakin kalau bersamanya Allah akan menitipkan seorang bayi mungil, seorang anak? Apakah bunda yakin atau tidak? Ya. Dan ketika kita menjawab pertanyaan, apakah menjadi orang tua adalah pilihan kita atau pilihan Anda? Maka jawabannya tidak, ya. Menjadi orang tua atau tidak itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan kita mau punya anak atau tidak. Kita tidak bisa menentukan anak kita mau A, B, C, D. Kita tidak bisa menentukan kita ingin anak kita itu jadi ABCD, kan? Hanya harapan saja, tidak bisa menentukan sampai benar-benar tok seperti apa yang kita mau. Ya. Next. Nah, maaf ya, punten. Adakah di antara ayah bunda yang hari ini sedang mengalami kondisi di mana ayah bunda kehilangan buah hati, kehilangan seorang anak yang belum balik, yang belum dewasa, ya. Mungkin beliau pada saat masih bayi udah Allah panggil, saat usianya masih balita sudah Allah panggil, atau bahkan mungkin usianya masih batita, masih belum dewasa, belum balik, sudah Allah panggil, ya. Mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada rasa sedih, ya, yang kita rasakan. Tapi ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada seorang orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya padahal usianya belum balik, ya. Masih anak-anak atau masih belum balik, ya, masih kecil. Kang, maaf. Ya. Udah masuk, Kang. Siap. Ya. Nah, ayah, ini suara saya terdengar jelas, ya? Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kang. Jelas. Siap. Next, Kang. Nah, ini kabar gembira bagi Anda yang hari ini, bagi kita yang hari ini, Allah takdirkan mungkin untuk ditinggalkan oleh anak kita sebelum beliau balik. Next. Nah, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Setelah itu Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Nah, di sini poin pentingnya, ayah bunda sekalian. Pertanyaan Allah yang luar biasa, apa yang diucapkan oleh hambaku? Dan malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian, ya. Ini hadis riwayat yang disampaikan oleh At-Tirmizi dari Ibu Hibban, ya. Dan Masya Allah ayah bunda, di sini
Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita kecewa, mungkin Allah tahu kita perjuangannya luar biasa. Tapi pertanyaan Allah yang satu ini, apa yang diucapkan hambaku, ini menjadi poin penting ayah bunda. Ya, ketika kita hanya mengatakan innallahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah pun memberikan surga yang sangat luar biasa. Kita akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah, dan rumah itu bernama Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Ya, next. Ya bunda, Ananda kita itu, Ananda anak kita itu bukan milik Anda, ya. Bukan milik kita. Kita yang sering ngaku-ngaku ini anak saya pintar, udah pintar ini, udah pintar itu, udah bisa ini, udah bisa itu. Padahal seorang anak adalah titipan dari Allah. Anak titipan untuk dititipi, bukan untuk memiliki, ya bunda. Ya, kita hanya dipinjemin aja, cuman dipinjemin nih, saya pinjamkan seorang anak. Ya, kata Allah. Apakah kita berhak untuk membentaknya, untuk memarahinya, apalagi mungkin mencubitnya, memperlakukannya secara kasar? Ya. Alangkah tidak baiknya, alangkah tidak etisnya ketika kita dititipi sesuatu sama orang saja, kita bakal jaganya luar biasa. Hari ini kita dititipi mobil sama tetangga kita pasti jagain mobil tersebut, karena mobil itu adalah titipan dari tetangga kita. Tapi ini anak gitu kan, titipan dari Allah, titipan dari Rob kita, titipan yang banyak sekali orang-orang berharap punya anak, gitu kan, punya buah hati. Dan hari ini ketika kita memperlakukan mereka dengan tidak baik, apakah kita bisa disebut seorang hamba yang baik? Apakah kita bisa menjadi seorang hamba yang dicintai atau disayangi dengan perilaku kita yang tidak memperlakukan mereka secara baik? Ya, banyak sekali orang tua yang memberikan standarnya sendiri. Anak hebat itu yang pintar matematika, anak hebat itu yang pintar bahasa Inggris misalkan. Ya, padahal kita tahu bahwa anak kita memiliki potensinya masing-masing. Anak kita memiliki kespesialannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan semua anak-anak harus pintar matematika, harus pintar biologi. Karena dengan pintar matematika ataupun biologi tidak menjamin anak itu menjadi anak yang baik, anak yang santun, tidak bisa menjamin Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Dan hari ini mungkin kita bertanya, kenapa hari ini anak-anak suka mencontek? Ya, hal paling kecil. Kenapa hari ini anak-anak suka mencontek? Saya punya pengalaman, ayah bunda mengajar selama 10 tahun di sekolah dasar, di SMP. Dan ketika saya tanya, anak-anak itu mencontek bukan karena mereka takut nilai jelek. Ya. Bukan karena mereka takut nilai jelek, tapi kebanyakan dari mereka menjawab takut dimarahin mama, takut dimarahin ayah. Jadi nilai atau aspek-aspek tersebut harus kita tanamkan sejak dini sebetulnya ayah bunda sekalian. Ya. Jadi ternyata perilaku anak kita di luar rumah itu tergantung bagaimana perilaku kita atau memperlakukan mereka seperti apa ketika mereka masih ada di rumah. Banyak di antara mereka suka mencontek, suka memukul. Ya. Ada ayah bunda satu kasus, karena alhamdulillah saya hari ini keliling ke sekolah-sekolah ya di komunitas tadi namanya Mudanesia. Saya ke sekolah-sekolah memberikan arahan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita tuh. Ada salah satu siswa SMP, beliau ingin dalam tanda kutip benar-benar ngomong ke saya, dia ingin membunuh guru ngajinya. Auzubillahi min dzalik, saya juga ngeri mendengar kabar tersebut. Saya ngisi kajian di sekolah tersebut, lalu saya mengobrol sama salah seorang anak. Nah, dari awal saya ngisi tersebut, dia cuma diam doang, tidak berekspresi apapun. Tidak ada ekspresi marah, ketawa, cuma diam gitu kan. Dari sekian ratus anak yang hadir di sana, cuma dia yang menjadi pusat perhatian saya. Ketika saya ajak ngobrol, saya tukeran WA tuh ayah bunda. Apa yang sedang kamu rasakan hari ini, kata saya. Saya kesal sama guru ngaji saya, katanya. Kenapa bisa kesal sama guru ngajinya? Si anak ini menjawab,
waktu itu saya libur ngaji, katanya gak ngaji karena saya sakit katanya. Terus, nah, guru ngajinya ini bilang, kamu mah anak bandel, kamu mah anak nakal, gak mau ngaji. Nah, si anak ini hatinya merasa tertantang mungkin ya, kalau anak usia SMP kelas 3 mau ke SMA itu hatinya masih benar-benar gejolaknya luar biasa. Pada saat itu, ketika saya tanya, kenapa kamu ingin membunuh ngaji kamu? Kata jawaban dia, menolak ayah bunda, karena katanya dia sering melihat ayahnya membentak, memaki, dan juga memukul ibunya kalau dia lagi kesal. Akhirnya si anak ini menyimpulkan kalau untuk menyelesaikan masalah memang harus pakai fisik, ya, harus adu jotos, harus perang gitu kan istilahnya. Dan dia pun mempraktekkan apa yang sering dia lihat di rumahnya. Ya, apa yang dia lihat di rumahnya, perlakuan ayah kepada ibunya dia lihat, perlakuan ibu kepada ayahnya dia lihat. Makanya di sini peran seorang ayah luar biasa dalam keluarga ya. Bagaimana seorang keluarga bisa sukses kalau memiliki nahkoda yang luar biasa. Ya, kita ajarkan penanaman sholat sejak dini, nilai-nilai kebaikan, gitu ya. Tapi terkadang kita sering ngerasa kalau anak kita itu ya punya kita, gitu. Kita berhak untuk menjadikan dia seperti apa. Memang benar ya, tapi dengan cara-cara yang baik ayah bunda. Ya. Saya juga pernah melihat gitu kan, ada video di media sosial, ada seorang anak yang bangga bilang ke ibunya kalau dia dapat juara ke-27 di kelasnya. Mungkin ayah bunda juga pernah lihat ya. Ada seorang anak yang ketika ibunya pulang, Ma, aku dapat ranking nih, kata si anak tersebut. Dan si ibunya bilang, ranking berapa nak? Kata si anaknya bilang, ranking 27. Nah, bagaimana Bapak Ayah Bunda rasakan kalau misalkan Ayah Bunda ada di posisi ibu tersebut? Ya, anaknya di kelasnya dapat juara ke-27 dari 30 siswa. Ya. Mungkin dari kita tidak sedikit yang kecewa, balik marah ke anak tersebut. Tidak ada yang sampai melakukan fisik, mencubit, memukul, ya. Tapi ternyata dilakukan oleh ibu ini luar biasa. Ibu ini dengan bangganya, wah luar biasa kamu bisa dapat juara ke-27 dari 30. Jadi kamu, kata si ibu ini, jadi kamu ke posisi ke-27, iya kata anaknya. Meskipun kamu juara ke-27 di kelas, tapi kamu juara di hati mama. Wah, itu saya lihat video itu luar biasa. Ini jarang-jarang ya. Biasanya orang tua menuntut A, B, C, D ke anak-anaknya. Ya. Anaknya masukin ke rumah tahfiz. Dia jadi hafiz. Tapi ketika anaknya belum mencapai target, dia marahin. Kamu udah mau sekolahin, biayain mahal-mahal, gitu kan, saya udah mau masukin pesantren, masukin les, masukin kursus, tapi kok kamu gak bisa berubah sama sekali. Tapi tidak ada sisi baik di diri kamu. Nah, itu mungkin kalau psikologi anak itu udah luar biasa tuh, udah membuat down seorang anak ya, karena ucapan dan perlakuan kita kepada mereka. Jadi ya bunda, dari mulai sekarang kita yakini bahwa anak adalah titipan Allah yang harus kita benar-benar jaga. Next. Dan ini adalah doa Anda untuk Ananda ya, doa kita untuk anak-anak kita. Dari surah Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Di sini mungkin ada harapan bunda, anak kita itu ingin jadi orang yang hebat. Anak kita ingin menjadi orang yang sukses. Tapi ingat ayah bunda, nilai kebaikan, nilai-nilai agama itu harus menjadi fondasi. Ya. Harus menjadi benar-benar fondasi yang kokoh buat anak-anak kita. Kalau fondasi anak-anak kita memang sudah kokoh, sudah hebat, sudah baik, mereka mau dibawa kemanapun insya Allah bakalan kuat. Ya. Kita berharap anak-anak kita menjadi orang-orang yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah,
orang-orang yang bisa menyampaikan hikmah ke banyak orang, orang-orang yang bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Itu harapan kita ya Bunda. Karena banyak sekali target atau standar orang tua yang sangat tinggi, dan kebanyakan mereka menyandarkan pada kesuksesan, banyaknya uang, punya jabatan, perusahaan, terus punya mobil, kendaraan yang banyak. Padahal ayah bunda, ketika hal itu terjadi, tapi anak kita tidak dalam kondisi baik, tidak diberikan motivasi ataupun fondasi yang kuat tentang agama dan kebaikan, maka itu akan menjadi nol besar ayah bunda. Jadi sedikit saya ceritakan, ada seorang kisah ya, ada kisah dari seorang ayah yang kaya raya, dan suatu saat dia membawa anaknya melihat seorang pengemis. Anaknya bilang, ayah, aku ingin memberikan pengemis itu uang, kata si anak tersebut. Dan ayahnya menjawab, tidak usah, katanya. Jangan engkau beri seseorang yang tidak berpengaruh kepadamu, seseorang yang tidak bisa berbuat baik kepadamu. Akhirnya mereka melewati si pengemis tersebut. Lama-kelamaan, karena kondisi waktu itu si anaknya masih usia 3-4 tahun, itu terbawa sampai remaja, sampai dewasa. Dia berpikir beranggapan kalau dia harus baik kepada orang yang baik sama dia, atau orang yang menguntungkan sama dia. Sedangkan kalau dia menghadapi orang yang tidak membuat dia baik, tidak menghasilkan apapun, maka harus ditinggalkan. Dan ayahnya ini mendapatkan balasan yang setimpal, ayah bunda sekalian. Pada saat Allah jadikan usahanya bangkrut, sehingga beliau sampai tidur ataupun tinggal di sebuah kontrakan kecil, dan beliau sampai meninggal di kontrakan tersebut. Dan orang-orang pasti bertanya kepada anaknya, kenapa? Kenapa engkau membiarkan ayahmu hidup sendiri, hidup di sebuah kontrakan kecil, sedangkan engkau bermegah-megahan, sedangkan semua kekayaan engkau punya? Si anaknya ini menjawab seperti itu. Dulu saat kecil aku ingin memberikan seorang pengemis uang hanya sekedar 5.000, 10.000. Tapi ayahku mengatakan jangan memberikan itu kepada orang yang sudah tidak berguna, tidak memberikan kebaikan kepadamu. Maka sejak hari itu, maka mindset si anak tersebut berubah. Oh, ternyata saya harus baik kepada orang yang baik sama saya. Saya harus baik kepada orang yang menghasilkan sesuatu buat saya. Nah, pada saat itu, ayahnya sudah tidak bisa menghasilkan apapun. Sudah tidak bisa memberikan harta kepada anak-anaknya. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya, ayahnya meninggal. Dan anak-anaknya sudah tidak peduli ayah bunda. Ya, seberapa hebat pun yang kita kejar dunia, tapi kalau kita tidak memberikan fondasi yang baik buat anak-anak kita, maka celakalah kita. Ya. Next. Nah, ada surga yang Allah siapkan untuk keluarga ayah bunda, yaitu surga Aden, yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Jadi Allah sudah menyiapkan surga untuk keluarga ya. Ini untuk keluarga ya, dari keturunan-keturunan. Makanya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan-keturunan yang baik, yang soleh-solehah, yang bisa mendoakan kita. Ya. Salah satu poinnya, mungkin ini salah satu doa yang sering saya ucapkan sama Allah gitu kan. Saya berdoa kepada Allah, wahai Allah, berikan hamba seseorang yang terus mendoakan hamba sampai walaupun hamba wafat. Jadi walaupun kita wafat, ada orang-orang yang mendoakan kita. Ya. Tentunya siapa yang paling dekat dulu? Anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan kita. Ya. Kita berharap Allah memberikan hal tersebut, gitu kan? Allah memberikan pasangan kita yang soleh, Allah memberikan kepada kita keturunan soleh dan soleha yang akan menjadi investasi kita ketika di akhirat Allah. Ya. Yang mendoakan kita ayah bunda. Banyak sekali kisahnya ketika seorang orang tua tidak punya anak yang mendoakan, bagaimana kondisi orang tuanya di akhirat. Ya. Waktu itu ada seorang orang tua yang bilang ketika dia di akhirat, dia melihat orang lain pada nyabutin rumput tuh. Nyabutin rumput, semua jenazah, mungkin orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah wafat, ambilin rumput. Nah, satu orang
si orang tua ini dia santai-santai, duduk aja selonjoran kayak gini gitu kan, senyum sendiri. Ternyata apa yang sedang mereka cari sehingga mereka mencabuti rumput-rumput tersebut. Nah, orang yang sedang mencabuti rumput-rumput tersebut adalah seorang orang tua yang tidak mendapatkan doa dari anak-anaknya. Sedangkan si orang tua yang satu ini nih, yang duduk selonjoran, enak, senyum-senyum, ternyata dia mendapatkan limpahan doa, limpahan berkah kebaikan dari anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya berkata dan berdoa ya. Ini juga mungkin bisa kita sampaikan sebagai anak kepada orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jika hari ini ada Al-Quran yang hamba baca, berikan pahala terbaik terbesar untuk orang tua hamba. Wahai Allah, jika ada sedekah yang kami berikan hari ini, berikan pahala dan kebaikan terbesar buat orang tua kita. Dan juga jika ada kebaikan yang kita lakukan hari ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan curahan limpahnya pahala dan kebaikannya terbesar untuk orang tua kita. Ya, bagaimana bahagianya kita suatu saat sudah Allah panggil, tapi kebaikan kita terus mengalir. Karena apa? Didikan kita kepada anak-anak kita terus dia lakukan. Kita ngajarin ngaji, kita ngajarin sholat, mereka terus istiqomah sampai besar gitu kan. Makanya sering dianjurkan ya, saya dengar ceramahnya dari Sedadi Hidayat, beliau menyarankan kalau untuk membaca Al-Quran alif, ba, ta, sa, sampai anak kita belajar membaca surah Al-Fatihah, belajar doa surah Iftitah, itu diusahakan diajarkan oleh orang tuanya. Ya, diajarkan oleh orang tuanya, tidak sama guru ngajinya, diusahakan itu ayah bunda sekalian. Karena apa? Karena setiap huruf itu yang akan mereka baca selama mereka hidup. Al-Fatihah itu akan menjadi Al-Fatihah yang terus mereka baca seumur hidup. Dan juga Iftitah tersebut akan dia baca terus selama dia hidup dan melaksanakan sholat. Alangkah luar biasanya, bahagianya ketika seseorang sudah meninggal, tapi dia mendapatkan aliran kebaikan dari anak-anaknya yang mendoakan beliau. Okay. Next. Nah, ada satu pertanyaan ayah bunda. Ya. Kira-kira menurut ayah bunda, kenapa Allah mengundang ayah bunda hadir di Zoom kali ini? Coba, saya pengen dengar dari chat ya. Silakan ayah bunda jawab, mengapa Allah mengundang ayah bunda sampai hadir di Zoom malam ini, coba. Saya pengen tahu, kira-kira kenapa tuh Allah mengundang ayah bunda ada di Zoom kali ini? Hidayah Allah. Ya, dari Bunda Amanah katanya hidayah Allah. Yang lain? Ada lagi? Menambah ilmu, Ibu Rani Novitasari, ya. Ada lagi? Allah memberikan kesempatan saya untuk berilmu. Oke. Bunda Siti Sumiati, Insya Allah. Takdir untuk berubah, Masya Allah. Ayah iman ya, Insya Allah. Yang lagi? Mungkin Allah inginkan sebagai orang tua untuk mendidik diri, Masya Allah. Bunda Nia ya. Izin Allah hingga menggerakkan para orang tua ke sini, Masya Allah. Umi Afnan, luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan, ayah bunda sekalian, kenapa hari ini Allah menghadirkan ayah bunda berada di sini. Takdir untuk mendapat ilmu. Mungkin Allah ingin saya bisa tahu dan bisa mengamalkannya. Oke. Jawaban ayah bunda benar semuanya ya, dan luar biasa, pengen ilmu, ada hidayah Allah, ada takdir Allah, ingin menjadi orang tua yang baik. Tapi ternyata ayah bunda perlu digarisbawahi, ternyata kenapa Allah memanggil atau mengundang ayah bunda hadir di Zoom ini? Kalau saya boleh bisikin, karena Allah kangen. Karena Allah kangen ke ayah bunda. Karena Allah kangen, Allah sayang sama kita. Benar, Allah kangen betul-betul. Mungkin udah lama kita gak berdoa sama Allah yang khusyuk. Mungkin hari ini kita menjadi orang tua, cuman pengen anaknya jadi A, B, C, D. Tanpa kita sadari kita itu siapa. Kita itu hanya seorang hambanya Allah.
yang tidak bisa merubah apapun tanpa takdirnya Allah, ayah bunda. Ayah bunda ingat-ingat lagi kapan terakhir ayah bunda ngedoain anak-anaknya sampai ayah bunda menitikkan air mata. Kapan ayah bunda terakhir memeluk pasangannya dan mengatakan, terima kasih ya sayang, udah mau berjuang sampai sejauh ini. Kapan terakhir ayah bunda mengatakan, nak, kamu hebat, kamu kebanggaan ayah bunda. Walaupun kondisi dia dalam terpuruk, walaupun nilai-nilainya jelek, walaupun mungkin dia tidak terlalu membanggakan buat kita. Kita pengen dia pintar matematika, tapi dia gak pintar matematika. Terus kita bilang, makasih ya sayang ya, makasih ya nak, sudah mau berjuang buat ayah dan bunda. Intinya Allah kangen ayah bunda. Allah kangen melihat seorang ayah menggendong anaknya ke masjid. Allah kangen seorang ibu mendoakan anak-anaknya. Allah kangen seorang anak memeluk orang tuanya. Allah kangen seorang ibu, seorang ayah memeluk anak-anaknya. Ya. Kalau kita mungkin hari bilang kepada Allah, saya sudah menjadi orang tua yang hebat. Saya sudah mengikuti ilmu parenting banyak sekali. Tapi kalau tidak ada sifat atau jiwa menjadi hamba, itu sama aja bohong, ayah bunda sekalian. Ya. Jadi kenapa Allah hari ini mengundang kita? Karena Allah kangen banget sama ayah bunda. Ya. Kita niatkan apapun yang kita lakukan benar-benar pure karena Allah. Niat kita dijaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ayah bunda mungkin capek ngedidik anak, lelah ngedidik anak. Tapi ayah bunda pernah berpikir gak? Kalau takdir ayah bunda punya anak yang bikin jengkel, yang sering nangis, yang rewel, itu adalah anak yang diimpi-impikan oleh seorang ibu yang hari ini belum Allah takdirkan memiliki keturunan. Dan kita anggap anak kita bikin jengkel, bikin pusing, bikin bete. Ternyata itu adalah anak-anak yang dirindukan oleh seorang ibu yang hari ini belum Allah berikan keturunan. Ya. Boleh jadi ayah bunda, takdir yang Allah berikan kepada kita hari ini, yang mungkin kita banyak protes sama Allah, adalah takdir yang diinginkan oleh banyak orang di luar sana. Kita punya suami bikin jengkel. Bukankah di luar sana banyak seorang akhwat yang berharap dia punya suami, tapi belum Allah kasih. Ayah bunda sekarang sudah Allah kasih. Mungkin hari ini seorang ayah, seorang bapak, seorang suami jengkel punya istri cerewet. Tapi ketika kita lihat di luar sana, banyak orang yang mendapatkan punya pasangan, punya istri. Jadi apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, itu adalah takdir yang terbaik dari Allah. Ya bunda. Dan kita harus mensyukurinya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah atas semua dan apapun takdir yang Allah berikan. Ya. Yang mungkin hari ini kita sering protes sama Allah, sering ngebangkang sama Allah, sering gak suka sama takdirnya Allah. Sering menggerutu, sering lupa kalau kita hanya seorang hamba. Kita gak bisa ngerubah siapapun ayah bunda. Kita tidak bisa merubah anak, tidak bisa merubah suami, tidak bisa merubah istri, tidak bisa merubah pasangan. Kita tahu banyak nabi dan rasul yang dari dulu tidak bisa merubah. Ya. Seorang Nabi Nuh tidak bisa merubah anak dan istrinya. Seorang Nabi Ibrahim tidak bisa merubah ayahnya. Dan Rasulullah pun tidak bisa merubah pamannya. Terus kita siapa? Kita nabi yang mana? Kita orang yang beriman sebelah mana? Sehingga kita pengen anak kita berubah sesuai apa yang kita inginkan. Sehingga kita pengen suami kita berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gak bisa ya bunda. Gak bisa. Ya. Apa yang bisa kita lakukan ayah bunda? Kita doakan. Ya. Mungkin di luar sana banyak orang yang sudah menasihati anak kita. Mungkin di luar sana banyak orang yang sudah menasehati pasangan kita, istri kita, suami kita. Tapi mungkin ayah bunda, di luar sana belum ada satu orang pun yang mendoakannya.
maka itu adalah tugas siapa? Tugas kita. Kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang suami, kita sebagai pasangan yang harus saling mendoakan, yang harus saling bergandengan tangan untuk menuju jannahnya Allah. Dengan apa? Dengan investasi akhirat, yaitu apa? Anak-anak kita. Next. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, kecuali orang tua yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, semua anak-anak terlahir sama, memiliki fitrahnya masing-masing. Tapi untuk menjadikan dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi, itu tergantung kita, tergantung orang tua. Ya. Kita mau membentuk anak kita menjadi apa, seperti apa. Ayah bunda, ada dua hal yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Yang pertama, ada sesuatu yang terkena hisab. Ada sesuatu yang tidak terkena hisab. Ingat, ayah bunda, ada dua hal. Yang pertama yang terkena hisab, dan yang kedua yang tidak terkena hisab. Yang tidak terkena hisab, ini contohnya adalah qada dan qadar. Ya, ini tidak terkena hisab. Contohnya apa kira-kira? Hujan. Kita tidak bisa mengendalikan hujan. Macet. Kita tidak bisa mengendalikan macet. Ya. Terus apa yang terkena hisab? Yang terkena hisab adalah respon kita, ayah bunda. Respon kita menerima takdir ataupun qada-qadarnya Allah. Ya. Apakah ketika turun hujan kita berdosa atau tidak? Tidak. Karena hujan di luar kendali kita. Yang membuat kita berdosa atau tidak adalah apa? Respon kita dari menyikapinya. Apakah ketika turun hujan kita menggerutu? Padahal barusan udah hujan. Kok udah hujan lagi? Atau yang kedua, ya Allah, terima kasih atas turunnya hujan. Engkau berikan keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan yang mana ya bunda? Begitupun ketika kita mendidik anak-anak kita, ya. Anak-anak kita nantinya seperti apa, jadi apa, itu di luar kendali kita. Itu sudah kehendaknya Allah. Tapi respon kita nih, ikhtiar kita apa? Mendidiknya, masukin dia ke pesantren, menghadirkan guru privat, ngaji ke rumah, memberikan pendidikan terbaik, memberikan makanan yang halal. Itu yang akan membuat kita dihisab di hadapan Allah. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu tidak akan terkena hisab, ayah bunda. Tapi sesuatu yang bisa kita kendalikan, salah satunya respon positif atau negatif, itu sesuatu yang akan terkena hisab. Makanya hati-hati ayah bunda, ketika kita menyikapi suatu hal, kita harus tahu dulu nih, ini qada-qadar atau respon. Ya, hati-hati jangan sampai kita menempatkan qada-qadar menjadi respon dan menempatkan respon menjadi qada-qadar. Yang akhirnya kita akan menggerutu dengan apapun yang terjadi. Ya, anak kita disuruh makan, gak mau makan, dimarahin. Anak kita disuruh belajar, gak mau belajar juga dimarahin. Sampai si anak tersebut mungkin bisa tertanam dalam pemikirannya, oh ternyata saya malah melakukan apapun kok serba salah gitu ya. Karena anak-anak mungkin secara pemikiran dia belum terlalu luas. Jadi mereka yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu kan, dan apa yang bisa mereka pelajari. Salah satunya adalah menanamkan pendidikan gitu kan di rumah. Jangan sampai kita nyuruh anak kita sholat tapi kitanya nggak sholat. Kita nyuruh anak kita ngaji tapi kita nggak ngaji. Kita pengen anak kita jadi hafiz Quran tapi kitanya sendiri nggak ada keinginan untuk bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ya, itu hati-hati ayah bunda sekalian. Dan boleh jadi apa yang terjadi pada anak kita hari ini, buah hati kita hari ini, adalah manifestasi dari kelakuan kita zaman dulu. Ya. Kalau hari ini mungkin anak kita ada yang membangkang, mungkin saja dulu kita pernah membangkang sama orang tua kita. Kalau dulu mungkin hari ini ada anak kita yang sulit diatur, mungkin kita dulu pernah melakukan hal tersebut kepada orang tua. Kita akan menjadikan manifestasi dari apa yang kita lakukan. Next. Nah, ini ayah bunda sekalian ya. Ada 8 jenis fitrah ayah bunda. Ada keimanan, belajar dan bernalar, bakat, perkembangan, ya, seksualitas dan juga cinta, estetik, bahasa dan fisik dan juga indah. Yang ingin saya sampaikan mungkin salah satu saja ayah bunda, yaitu keimanan. Ya, kita tahu
Mungkin ayah bunda juga sudah familiar dengan ayat tersebut dari surat Al-A'raf ayat 172 ya. Pada saat itu masih dalam kondisi kandungan ayah bunda, Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini benar Tuhanmu? Dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Dan kita menjawab, iya, dan aku bersaksi. Ya, iya dan aku bersaksi. Allah bertanya, apakah aku ini adalah benar-benar Tuhanmu? Kita mengiyakan dan kita mengatakan, dan aku pun bersaksi. Ketika kita sudah bersaksi bahwa Allah dan meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, seharusnya sudah tidak ada Tuhan yang lain di hati kita. Terutama hari ini kita banyak yang masih takut dengan rezeki, masih takut dengan pasangan kita, masih takut dengan hutang-hutang kita, gitu kan. Kalau masalah rezeki, saya jamin 100% jangan takut ayah bunda. Ya, mungkin ada, bukan analogi ya, tapi percontohan ayah bunda. Dulu, ayah bunda, seorang ibu sedang mengandung anaknya. Otomatis ketika mengandung, Allah titipkan janin di sana. Ya. Kalau kita bayangkan, bagaimana sih caranya seorang janin, sebuah janin bisa mendapatkan nutrisi ataupun makanan. Ya. Dan atas kekuasaan Allah, atas kebaikan Allah, Allah ciptakan yang namanya plasenta. Saluran atau sambungan ketika seorang ibu makan, maka akan dimakan pula oleh janin tersebut. Seorang ibu minum, akan diminum pula oleh janin tersebut. Karena dia masih percaya sama Allah dan dia bersaksi kepada Allah bahwa Allah yang bakal ngurusin, bakal ngeberesin semua masalah-masalahnya. Setelah janin tersebut lahirlah menjadi seorang bayi. Lihat ayah ibu. Lihat ayah bunda bagaimana kuasa Allah. Apakah seorang bayi bisa berbicara atau tidak? Tidak. Apakah seorang bayi bisa berjalan atau tidak? Tidak. Apakah seorang bayi bisa mencari rezeki atau tidak? Tidak. Tapi lihat kekuasaan Allah, seorang bayi, rezeki yang nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin rezeki. Seorang bayi bilang oe saja, itu datang susu. Seorang bayi bilang oe, itu datang pampers. Seorang bayi bilang oe, itu digendong sama ibunya. Seorang bayi bilang oe, itu diusap sama ibunya. Oh mungkin dia lapar. Oh mungkin dia pengen minum. Pernah gak ayah bunda berpikir sampai sejauh itu? Kita gak pernah tuh lihat bayi tiba-tiba baru lahir, terus lari-lari ke Alfamart, nyari pampers gak ada. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, dari bayi, batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, akhirnya itu semakin gak sakti ayah bunda, gak powerful lagi, ya, gak powerful sama sekali. Anak kecil oe-oe, datang rezeki, datang susu, datang makanan, oe-oe datang selimut, oe-oe dimandiin, oe-oe dicebokin. Tapi kenapa ketika kita hari ini punya masalah banyak, kita ngerasa Allah ngasih masalah luar biasa nih, tapi kok kita oe-oe hari ini, kok masalahnya masih tetap ada, kok masalahnya gak selesai-selesai? Kira-kira menurut ayah bunda apa penyebabnya? Coba share di kolom komentar ayah bunda. Kenapa oe kita ketika bayi dan oe kita sekarang itu gak powerful lagi, gak sakti pas kita masih bayi? Ayah bunda coba. Menurut ayah bunda kenapa penyebabnya? Coba. Rasa percaya kita sama Allah berkurang. Iya, bunda amanah. Masya Allah. Ayo siapa lagi? Karena saya juga janggotan. Masya Allah. Ayah Iman luar biasa sudah janggotan. Saya juga sama. Alhamdulillah. Ada yang lagi ayah bunda? Coba kenapa tuh? Kenapa oe kita ketika bayi sudah tidak sakti lagi ketika kita sudah dewasa? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang menjawab lagi, saya sampaikan ya. Apa penyebabnya? Karena mungkin semakin besar karena kita sudah banyak dosa, masya Allah. Ternyata ya bunda, kenapa oe kita tidak sesakti waktu kita bayi? Alasannya adalah karena sekarang banyak sekali gantungan dalam hati kita selain Allah. Banyak gantungan di hati kita selain Allah. Contohnya apa? Kalau mungkin dalam istilah komputer,
ada hardware, ada software ya. Yang hardware-nya ini siapa nih? Ini berhala-berhala. Sudah dihancurkan oleh kapaknya Nabi Ibrahim tuh. Tapi ini nih berhala software. Bunda, ada yang tahu berhala software seperti apa? Coba di kolom komentar ya Bunda. Berhala software itu seperti apa sih? Berhala software. Kalau hardware itu kan sudah dihancurkan tuh oleh Nabi Ibrahim. Nah, sekarang permasalahan kita dengan berhala software. Yang sekarang kita lupa, yang justru berhala software ini bisa menggelincirkan kita. Gadget. Oke. Apalagi? Uang, bisa. Drakor, Masya Allah. Drakor, bisa apa lagi? Lucu-lucu nih jawabannya, ada drakor, Masya Allah ya. Apalagi ya Bunda, coba. Sudah? Oke. Yang disebut dengan berhala software ini ya Bunda, berbentuk apa? Pekerjaan kita, penghasilan kita, bos kita, atasan kita, suami bahkan bisa jadi berhala, istri pun bisa jadi berhala, anak pun bisa jadi berhala ayah Bunda. Saya sering ngisi acara anak yatim ayah Bunda, banyak menggantungkan harapan kepada sesama makhluk masyarakat. Ya. Saya sering kali ngisi acara anak-anak yatim dan ketemu dengan seorang bunda yang baru saja ditinggal oleh suaminya, wafat gitu kan. Dan bunda ini rata-rata mereka bilang ke saya kayak gini, duh gimana ya kalau saya gak ada suami mah, siapa yang bekerja buat saya, siapa yang ngehidupin saya, siapa yang bawa rezeki buat saya. Hati-hati ya bunda, kalimat-kalimat itu menjebak. Hati-hati ya bunda. Gimana kalau saya dipecat, dari mana saya dapatkan rezeki, sedangkan itu pekerjaan saya satu-satunya. Wah, hati-hati ya bunda. Kalau saya gak bisa ketemu sama si bos itu, sama orang itu, usaha saya bakal bangkrut, usaha saya bakal hancur, proposal pengajuan perusahaan saya bakal hancur. Hati-hati ya bunda. Di sana kita sudah menuhankan orang-orang, ya. Ingat ya bunda, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada sesama makhluk, itu sama dengan patah hati yang disengaja. Ketika kita menyandarkan harapan kita, mimpi-mimpi kita kepada makhluk, itu sama dengan patah hati yang disengaja. Sama dengan patah hati yang disengaja ya bunda. Kita udah tahu yang namanya patah hati itu sakit, tapi kita lakuin terus-menerus. Kita percaya sama si A, kita percaya sama si B, kita percaya sama si C, gitu kan. Sama dengan patah hati yang disengaja. Misalkan kita menyimpan ataupun memasukkan anak kita ke sebuah sekolah dengan harapan anak kita bisa langsung menjadi orang baik, orang cerdas, orang pintar, orang berhasil. Gak bisa. Gak bisa ya bunda. Sekolah, pesantren, rumah Quran, rumah tahfiz itu bukan laundry gitu kan. Yang kita masukkan cucian kotor, keluar bisa langsung jadi baju bersih, gak bisa ya bunda. Itu ada proses. Dan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu bukan gurunya, tapi kita lah sebagai orang tua. Ya. Guru memberikan pengajaran di sekolah, tapi bagaimana nih usaha kita di rumah? Apakah sudah maksimal mendidik mereka atau belum? Hati-hati ya bunda. Bahkan sakit hatinya di dunia ini yang paling sakit itu adalah ketika kita berharap pada makhluk. Kepada jabatan kita tuh hati-hati ya bunda. Banyak yang hari ini menuhankan pekerjaannya. Mungkin kemarin ada corona, Allah uji kita dengan hal-hal tersebut. Ada yang PHK, ada yang bangkrut, ada yang segala macam. Mungkin di sana Allah ingin memberikan hikmahnya gitu. Bahwa ternyata yang membuat kita bisa hidup itu bukan pekerjaan kita, yang menghasilkan rezeki bukan usaha kita, bukan. Tapi apa? Tapi Allah yang memberikannya. Bukan kita. Terkadang kita suka sombong. Saya punya ini karena usaha saya, karena saya giat, karena saya orangnya telaten, karena saya orangnya pintar. Tekun, enggak ya bunda. Kalau gak Allah bikin iya, kalau gak ada kunnya Allah itu gak bisa ya bunda. Gak bisa sama sekali. Tapi walaupun usaha kita biasa aja, usaha kita sedikit-sedikit, tapi ngerayu Allahnya luar biasa nih ya bunda. Kalau boleh saya sampaikan tuh, ada kalau kita umroh haji itu ada yang namanya ibadah sa'i.
bolak-balik dari Safa Marwah sampai 7 kali ayah bunda. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Menurut ayah bunda, apa yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar? Coba. Boleh dijawab di kolom komentar. Apa yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar sehingga beliau bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Kira-kira apa ya bunda? Coba dicek. Ada? Ikhtiar, mencari air. Terus? Apa lagi? Ada lagi? Ikhtiar, mencari air. Ya. Oke. Ketika kita memaknai makna dari yang namanya ibadah sa'i bolak-balik itu Safa Marwah, Safa Marwah. Bunda Siti Hajar ini bukan orang yang bodoh, ya. Kita yakini Bunda Siti Hajar bukan orang yang bodoh. Dia tahu kalau di sekitar itu gak mungkin ada air. Ada harapan bahwa usahanya gak akan sia-sia. Oke. Beliau tahu kalau di sekitaran Safa Marwah itu gak ada air. Tapi ayah bunda, yang beliau cari bukan airnya. Ya, ini jadi garis besar. Kalau misalnya ada kalimat tuh pakai stabilo. Beliau cari bukan airnya, tapi apa? Sang pemilik air. Yang beliau cari apa? Sang pemilik air. Kenapa beliau bolak-balik? Apa gak capek? Beliau hanya menjalankan perintahnya sebagai seorang hamba. Beliau hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena Bunda Siti Hajar tahu kalau dia adalah seorang hambanya Allah. Maka Allah hadirkan Zam-Zam dari tempat yang tidak pernah difikirkan atau diperkirakan oleh Bunda Siti Hajar. Bahkan kita pun tidak pernah membayangkan. Ya. Bolak-balik Safa Marwah, tapi ternyata airnya tidak ada di Safa, tidak ada juga di Marwah. Airnya Allah simpan di mana? Nah, kalau Allah keluarkan dari mana? Dari bawah tanah telapak kaki Nabi Ismail. Ini artinya apa? Hikmahnya apa buat kita nih kira-kira? Hikmahnya apa ya bunda? Kita fokus aja sa'i. Sa'i ini adalah proses merayu Allah. Dan Zam-Zamnya kita gak tahu dari mana. Ya, misalkan nih. Jadi sa'i itu adalah salah satu proses bagaimana cara kita ngerayu Allah. Kita sa'i ini. Kita misalkan ada cita-cita anak kita menjadi hafiz Quran, atau kita cita-cita pengen bisa umroh, atau apapun itu, lakukan sa'i ini ayah bunda. Sa'i ini kita lakukan yang kecil-kecil aja. Misalkan kita cuciin mukena yang ada di masjid, bersihin karpet di masjid, ngasih nasi bungkus setiap hari Jumat, gak apa-apa, cuma 5 bungkus, 2 bungkus, yang penting kita berbagi. Yang penting kita melakukan apa yang kira-kira Allah suka. Sa'i maka ada Zam-Zam, sa'i maka ada Zam-Zam. Mungkin hari ini ayah bunda sedang membangun sebuah bisnis. Setiap hari Jumat ayah bunda bagiin nasi bungkus 5 bungkus setiap Jumat. Kok usahanya biasa-biasa aja gitu kan? Kok usahanya nggak tiba-tiba maju atau seperti apa? Boleh jadi ayah bunda, Zam-Zamnya Allah taruh di anak kita. Kita sa'inya ngebagiin nasi bungkus, tapi Zam-Zamnya Allah hadirkan kepada anak kita. Tiba-tiba anak kita mudah ngafalin Quran. Tiba-tiba anak kita sholatnya tepat waktu. Tiba-tiba anak kita ngajinya lancar. Ya. Jadi sa'i ini adalah proses kita merayu Allah sampai Allah ridho memberikan apa yang kita harapkan selama ini ayah bunda. Jangan sampai hari ini kita mintanya luar biasa, tapi kewajiban kita sebagai hamba tidak kita laksanakan. Contohnya apa? Ketika kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, ketika kita mendengar kalimat hayya 'alal falah, apa respon hati kita? Ketika mendengar kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah kita sudah tahu artinya, ayah bunda juga sudah tahu ya. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju kebahagiaan. Allah udah bilang tuh, ini hambaku, mana nih hambaku yang katanya pengen anaknya sukses, pengen anaknya soleh-soleha, pengen anaknya jadi hafiz Quran, pengen anaknya jadi orang yang bertauhid, yang punya keimanan yang kuat. Tapi kok pas aku panggil sholat subuh gak ada ke masjid yang ayahnya. Sholat subuh ibunya masih tidur. Sholat zuhur ayahnya gak ada ke masjid, ibunya masih sibuk masak. Sholat asar Allah tunggu gak ada juga, sholat maghrib gak ada juga.
Di sepertiga malam Allah tunggu juga gak ada. Di sholat duha yang kita notabene masih bangun, masih seger, fresh, pagi-pagi, kita pun gak ada di sana ya bunda. Saya analogikan seperti ini nih. Misalkan ayah bunda di rumah punya 2 orang anak ya, si kakak sama si adik. Dari luar, ayah bunda membawa silver queen nih. Ya. Ayah bunda bawa silver queen ke rumah, tiba-tiba ayah bunda buka pintu dan ayah bunda bilang, anak-anak, ini ayah atau bunda bawa silver queen. Siapa nih yang mau kira-kira? Ada 2 respon ayah bunda yang kita lihat. Yang pertama, si kakak sambil pegang stick PS, dia bilang, aku mau mah, udah taruh aja di atas meja. Dia bilang kayak gitu. Tapi si adiknya yang kedua, dia sambil respon, sambil dia simpan stick PS-nya, dia berlari menuju kita, dia peluk kita dan bilang, mama, ayah, bunda, aku mau silver queen-nya. Kira-kira menurut ayah bunda sebagai orang yang ngasih silver queen tersebut, kita bahagia ketika direspon oleh si kakak atau si adik? Coba di kolom komentar ayah bunda. Si kakak yang bilangnya cuma naruh doang, taruh aja di sana, taruh aja ayah di sana. Tapi si adik sambil berlari, sambil meluk kita bilang, ayah bunda aku mau silver queen-nya, aku mau silver queen-nya. Adik ya, benar. Semua orang pasti menjawabnya si adik. Karena apa? Responnya cepat dan dia menghadirkan rasa bahagia ketika dibilang ini ada silver queen. Dan seperti itu juga Allah kepada kita ya bunda. Ya. Seperti itu juga Allah kepada kita. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan, mari menuju kemenangan. Kata Allah, ini nih siapa nih yang mau, yang katanya pengen bisa umroh, pengen bisa haji, anaknya pengen jadi anak yang soleh-solehah, bisa jadi tahfiz Quran, tapi kok pada datang. Jadi boleh jadi ayah bunda, anak kita hari ini belum bisa kita arahkan sesuai apa yang kita inginkan, karena respon kita merespon panggilan Allah saja masih biasa-biasa saja, ya, masih lempeng-lempeng aja. Makanya hati-hati ayah bunda ya, hati-hati. Mudah-mudahan nih kita sebagai orang tua Allah takdirkan untuk bisa menjadi seorang tua yang baik ya, insya Allah. Yang kita ketika mendengar azan kita merespon dengan positif. Next. Nah, ini ayah bunda beberapa capture ya. Mungkin komentar-komentar dari para anak-anak milenial sekarang ya, yang saya screenshot. Nah, dari Mr. Fahrenheit. Semoga toxic parenting berhenti saat gen milenial dan juga gen Z sudah berkeluarga dan memiliki anak. Udah ortu toksik gak nyadar lagi kalau mereka toksik. Sejak kecil tiap hari saya mendapatkan cubitan biru-biru di tubuh saya. Terus dibanding-bandingkan. Nah, ini adalah kegelisahan dan juga keresahan yang sudah dialami oleh anak-anak milenial zaman sekarang ayah bunda. Ya, yang hari ini saya banyak sekali bergaul ataupun ngobrol sama mereka, dan bahkan di pesantren di sini juga di Abu Yatama banyak anak-anak yang usia SMP, SMA. Yang kalau ngobrol mereka sudah luar biasa gitu, banyak keinginan, banyak harapan dalam dirinya gitu. Bagaimana cara kita mengontrol harapan mereka, keinginan dan juga cita-cita mereka, bagaimana cara kita mengarahkan. Next. Nah, ini ayah bunda, 12 gaya pengasuhan populer. Mungkin ayah bunda juga sudah tahulah ini ya, memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mengancam, melabeli, menasehati, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisa. Tapi yang ingin saya tandai di kalimat membandingkan ayah bunda. Sering sekali kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jadi sebelum kita membandingkan anak kita bandingkan juga diri kita nih, apakah kita sudah menjadi seorang ibu atau ayah yang baik buat mereka ya. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan, karena dibanding-bandingkan itu gak enaknya luar biasa ya. Anak akan merasa down, akan merasa tidak berguna lagi, akan merasa apa yang dia lakukan serba salah kalau kita sering membanding-bandingkan, apalagi meremehkan. Ayah lihat nih gambar aku bagus enggak, kata anak itu. Terus dia bilang, lah gambar gitu aja udah happy, udah bangga. Itu udah gambarnya biasa aja, hati-hati ya. Meskipun mungkin dalam konteks bercanda, tapi hati-hati ayah bunda. Takutnya karena anak merekam, melihat, dan dia akan melakukan apa yang orang tuanya lakukan sehingga terekam dalam memorinya, dan dia akan melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya nanti, mungkin kepada cucu-cucu kita. Jadi mungkin saja
Apa yang kita lakukan hari ini adalah warisan cara pengasuhan orang tua kita kepada kita. Menyindir anak kita, mengkritik, menghibur, menganalisa, mengkritik tanpa memberikan solusi, gitu kan? Memerintah tanpa memberikan arahan, menyalahkan. Ini gara-gara kamu, gak bisa ya. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi ini 12 gaya pengasuhan yang populer ini. Next. Nah, ini yang terjadi ayah bunda. Tawuran, narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, ini sekarang sudah sangat marak di mana-mana ya bunda. Apalagi sekarang ada komunitas gay, LGBT, transgender, wah itu sudah sangat mengancam ayah bunda. Ya. Di surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya bunda, kita bayangkan bagaimana kalau hari ini kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak mengenal Robnya, ya, generasi-generasi yang tidak mengenal Allah, generasi yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal nilai-nilai kebaikan. Generasi apa yang akan kita siapkan? Apakah generasi lemah? Sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit temperamen, sedikit-sedikit mukul, yang mentalnya buruk, yang mentalnya mudah jatuh. Tentunya tidak ya, ya. Kita berharap kita punya keturunan, kita punya generasi-generasi penerus yang kuat mentalnya, yang fondasi agamanya kuat juga, yang dia kenal sama Allah, dekat dengan Al-Quran, dia bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan itu adalah hal yang kita harapkan ya bunda. Next. Ya bunda, ini di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang buruk. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi yang menzolimi kita itu bukan Allah, tapi kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bukti dari kasih sayangnya. Mungkin saat ini, ya, ada di luar sana orang yang hari ini Allah kasih rezeki yang banyak. Tapi dia malah jadi lupa sama Allah, malah dekat dengan maksiat. Tiba-tiba rezekinya Allah ambil lagi. Terus dia bilang, kok Allah gak sayangnya sama saya? Rezeki yang sudah Allah berikan kok diambil lagi? Kan itu jawabannya ya bunda. Tapi kenapa Allah ngambil lagi rezeki tersebut? Karena Allah sayang. Karena Allah gak mau hambanya jauh terjerumus lebih dalam. Makanya Allah hadirkan ujian. Allah hadirkan orang-orang yang gak baik sama kita. Orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang membuat hati kita jengkel, bete. Allah hadirkan orang-orang yang bikin kita gak nyaman. Itu bukan karena Allah gak sayang, tapi itu karena Allah sayang. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama hambanya. Next. Nah, berapa harga kesalehan anak Anda, ayah bunda? Coba dijawab ya di kolom komentar. Berapa harga kesalehan anak kita? Harganya berapa tuh? Ada harganya kah? Atau ada nominalnya kah? Atau berapa? Yang pasti jawabannya tidak ternilai. Ya, yang pasti jawabannya tidak ternilai ya bunda. Masya Allah, sangat berharga betul ya bunda. Sangat berharga, tidak ternilai, tidak bisa dibeli oleh apapun. Kan? Dan kalau saya mengutip perkataan dari guru saya, beliau sering menyampaikan, makanan yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Pakaian yang kita pakai akan menjadi usan. Tidak ternilai sangat betul sekali. Dan apa yang bisa kita bangga-banggakan, yang bisa kita bawa sampai ke akhirat, yaitu apa? Amal perbuatan, amal jariah kita, sedekah kita, berbaginya kita.
ya. Karena kalau hari ini ada orang yang bilang jangan jadi orang kaya, toh harta juga gak dibawa mati katanya. Saya benar gak kira-kira kalimat tersebut? Kalau ada orang yang bilang jangan jadi orang kaya, toh harta juga gak dibawa mati. Gimana tuh? Itu juga kira-kira ya Bunda dengan kalimat tersebut. Juga. Ayo dengan komentar siapa lagi? Salah, betul. Bunda Siti. Siapa lagi? Awalnya salah, tapi saya setuju yang kedua. Ini Ayah Iman luar biasa ya. Jawabannya sangat menggelitik. Itu sekali Ayah Bunda. Ya. Insya Allah luar biasa. Tidak ternilai harganya. Dan kita mungkin awalnya benar tadi tuh. Karena harta bisa kita bawa dengan sedekah fix. Bunda Siti Naimatul 100% buat. Beribadah juga perlu harta. Betul Umi. Masya Allah Bunda Umi Afnan. Karena kita perlu ya Bunda untuk memberikan apapun yang kita miliki. Jadi niatkan pekerjaan kita memang bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Allah titipkan harta kita untuk kita bagi ke yang lain. Kita banyak harta nih, kita titipin tuh. Orang setuju uang bukan segalanya, tapi segalanya sekarang harus pakai uang. Dan biasa juga ya. Bagaimana caranya? Kita titipin harta yang kita punya ke panti asuhan, ke pesantren tahfiz, wakaf masjid, wakaf Al-Quran, sedekah Jumat, sedekah subuh, orang yang membutuhkan. Itu cara cerdas kita menitipkan harta-harta kita ya Bunda. Ya. Apalagi alhamdulillah nih hari ini saya di sini, harta adalah alat untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Masya Allah, betul sekali. Ayah Sutrisno luar biasa. Dan benar, harta itu adalah bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita titipkan nih, meskipun 10.000, 100.000, 20.000, 500.000, kita titipkan nih. Ya, hari ini saya membuka ladang kebaikan buat ayah bunda yang mau menitipkan buat pembangunan masjid ataupun Al-Quran untuk anak-anak yatim. Silahkan boleh japri saya ayah bunda. Dan setiap hari Jumat kita di sini ada acara namanya Gadai. Hari ini tadi ada kegiatannya yaitu Galeri Doa Anak Yatim. Ya, bagaimana kita cara merayu Allah dengan lisan-lisannya anak yatim. Nah, kita sering lakukan itu rutin setiap hari Jumat pada asar. Ya, Qadarullah hari ini turun hujan juga, gitu kan. Hari Jumat juga dihadiri penghafal Al-Quran anak yatim. Insya Allah doanya Allah dengar dan kita bisa membesarkan arsy Allah. Ya, mudah-mudahan investasi yang ayah bunda keluarkan untuk pendidikan anaknya, untuk uang jajan anaknya ke tempat ngaji, ke pesantren, ke sekolah, benar-benar menjadi ladang jariah ayah bunda bisa lebih dekat dengan surganya Allah. Next. Next. Nah, ayah bunda, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk mata. Dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita seorang pemimpin di keluarga yang bertanggung jawab, yang menjadi nahkoda terbaik, yang bisa membawa keluarga kita lebih dekat dengan surganya Allah. Dan kita pun seorang perempuan pun pasti berharap punya pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang dicintai oleh Allah, pemimpin yang dirahmati oleh Allah. Ya, makanya kalau hari ini ada yang mengikuti Zoom ini bersebelahan dengan pasangannya, peluk dulu lah. Ya, kalau di sebelah Anda ada pasangannya, peluk dulu, bilangin ucapan makasih. I'm sorry, thank you, I love you. Maafkan aku, banyak salahnya. Maafkan saya, banyak hilafnya. Sering cerewet, pernah ngebantah kamu, pernah marah sama kamu. Terus, thank you, terima kasih sudah mau berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah mau membersamai saya yang banyak kurangnya ini. I love you, aku mencintaimu karena Allah. Peluk ya. Kalau hari ini ada yang menghadiri Zoom ini dengan pasangan kita. I'm sorry, thank you, I love you. Ya. Bunda-bunda sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita akan tutup dengan doa ya, dengan doa kepada Allah
Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini untuk kebaikan putra-putri kita, Allah berkahi. Dan hari ini banyak sekali orang tua atau pasangan yang marah dengan pasangannya karena tidak sesuai dengan harapannya. Kenapa dia bisa marah? Karena apa coba ayat bunda? Kenapa orang yang marah ngomongnya selalu keras tuh? Ini teriak, ini teriak. Padahal jaraknya dekat nih. Kira-kira apa alasannya? Karena marah membuat hati seseorang semakin jauh. Meskipun secara jarak mereka dekat nih, tapi hatinya jauh. Makanya dia pengen berteriak, yang marah sampai membentak, sampai banting sana, banting sini. Wah, nuzubillah min. Ya betul, nuzubillah min. Next. Nah, ayah bunda, di sesi terakhir ini kita yakini ya, hari ini Allah sedang melihat kita. Hari ini Allah sedang menatap kita. Hari ini para malaikat menyaksikan kita. Hari ini kita berada di Zoom ini pun karena takdirnya Allah. Karena Allah lagi rindu, lagi kangen sama kita. Ini sudah lama kita gak ngobrol sama Allah. Kita itu sering membicarakan Allah, tapi jarang ngobrol sama Allah. Kita itu sering ngobrolin Allah, tapi jarang ngobrol sama Allah. Ayah bunda, di sesi terakhir ini, saya pengen ngajak ayah bunda semuanya untuk ngobrol dari hati ke hati sama Allah. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita keluhkan, kita sama-sama mohon ampun sama Allah dan kita mohon yang terbaik buat hidup kita. Untuk semua ayah bunda yang ada dan hadir di Zoom ini, yuk angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita yakini kalau hari ini Allah sedang menatap kita. Kalau hari ini Allah sedang menyaksikan kita. Dan hari ini para malaikat pun sedang menaungi kita. Mari ayah bunda kita berdoa sama-sama dengan mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita ngaku sama Allah ayah bunda, kita gak bisa merubah anak kita. Kita gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kunnya Allah. Tanpa Allah berkata kun fayakun, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita sadari kita adalah hamba yang banyak dosanya, hamba yang lemah, yang gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Hai Allah, tataplah kami ya Allah, tataplah wajah kami ya Allah, pandanglah kami ya Rabbana, pandanglah kami dengan tatapan penuh cintamu ya Allah. Ini kami ya Allah, hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ya Allah, hamba-Mu yang gak tahu apa-apa ya Allah, hamba-Mu yang sedang butuh ditolong oleh Engkau ya Allah, hamba-Mu yang sedang berjuang untuk membesarkan anak-anak kami ya Allah, hamba-Mu yang sedang berjuang untuk memperjuangkan keluarga kami ya Allah, untuk senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Wahai Allah, ini kami ya Allah, seorang orang tua ya Allah, yang belum bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Ini kami ya Allah, ya, yang belum bisa menjadi figur terbaik untuk anak-anak kami. Ini kami ya Allah, seorang ibu yang belum bisa bersabar menghadapi anak-anak kami. Maka hari ini ya Allah, kami ngaku ya Allah, kami lemah, kami gak bisa apa-apa. Kami banyak gak taunya ya Allah. Kami lebih banyak sok taunya ya Allah. Padahal semua takdir yang Engkau berikan ya Allah adalah takdir terbaik ya Allah. Wahai Allah, jadikan kami ya Allah orang tua yang kuat ya Allah. Orang tua yang Engkau cintai ya Allah. Orang tua yang Engkau sayangi ya Allah. Orang tua yang Engkau kasihi ya Rabbana.
Wahai Allah, mungkin ya Allah, sifat buruk yang sedang menaungi anak-anak kami ini ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah, karena dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabbana, karena dosa kami ya Allah memberikan harta riba ya Allah kepada keluarga kami ya Rabbana, karena dosa-dosa kami memberikan harta yang tidak halal kepada keluarga kami ya Allah, dan bahkan karena dosa-dosa kami pernah menyakiti orang tua, saudara, sahabat, dan teman kami ya Rabbana. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Rabbana. Wahai Allah, terima kasih ya Allah untuk takdir terbaik Engkau. Engkau telah memilih kami menjadi orang tua ya Allah. Engkau telah memilih kami menjadi seorang ayah ya Allah. Engkau telah memilih kami menjadi seorang ibu ya Rabbana. Jadikanlah kami ya Allah orang tua yang Engkau sayangi ya Allah. Orang tua yang Engkau sayangi, kasihi, Engkau cintai ya Allah. Jadikan kami orang tua yang paling Engkau cintai, jadi hamba yang paling Engkau sayangi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wahai Allah, satukanlah kami ya Allah, orang yang hadir di Zoom ini ya Allah, menjadi saksi ya Allah, kalau kami pernah di Zoom ini ya Allah, membicarakan tentang Engkau ya Allah, ngobrol, berdoa sama Engkau ya Rabbana. Satukan kami ya Allah dalam jannah-Mu ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Ayah Bunda, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, ada satu pesan saya ya. Dari awal Kang Samsul menghubungi saya untuk ikut sharing sama Ayah Bunda di sini, saya terkejut, saya haru, saya bahagia, tapi ada sedihnya juga. Mohon maaf para guru ya, saya yakin di antara Ayah Bunda yang hadir di sini banyak yang lebih soleh dari saya, banyak yang amalannya jauh lebih baik daripada saya, dan ilmunya pun jauh lebih baik daripada saya. Saya mohon maaf Ayah Bunda, tapi mudah-mudahan ya Bunda, pertemuan ini menjadi pertemuan yang terbaik, pertemuan yang Allah berkahi. Dan pesan saya hanya satu ya Bunda, harapan saya hadir di Zoom ini agar kita bisa saling mendoakan. Ya, saya doakan ya Bunda menjadi orang tua yang Allah cintai, menjadi orang tua yang Allah sayangi, menjadi hamba yang Allah cintai. Dan saya berharap Ayah Bunda suatu saat jika Ayah Bunda masuk surga duluan dan tidak melihat saya Ayah Bunda, tolong dan sangat Ayah Bunda, dan sangat Ayah Bunda cari saya Ayah Bunda, tanyakan kepada Allah, nama saya Anggi Gumilar, wajahnya seperti ini, bahwa kita pernah bareng-bareng belajar di Zoom ini, dan mudah-mudahan Zoom ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang paling Allah cintai. Kalau Ayah Bunda, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, ada sikap yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita bisa reuni akbar di jannahnya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa ngumpul nih, ditunggu di Garut Ayah Bunda ya, di pesantren. Kita mau ngobrol sama anak-anak yatim di sini, mau doa bareng, mau makan-makan. Ayo kita tunggu ya. Ada yang mau lihat mungkin progres pembangunan masjid, mungkin bisa di-share ya bersama Kang dari tim Dirsa ya.
Mudah-mudahan bisa di-share. Terima kasih Abu Linda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.